Udah tuh Om Ben. By the way, komen kita matiin ya guys. Nanti kalau mau nanya silahkan di question. Selamat datang Om Ben. Thank you banget Iya, nih selamat datang. hadir Iya, bersama kita hari ini. oke, Kedengeran kan? gimana Pak? Jelas ya? Jelas Ya, ya? dengar. Oke, kok bagus kok. Sebentar ya. Ya. Oke. Amrit aja, jangan Pak. Masih muda. Walaupun Oh rambutnya sudah iya, habis, gitu. jangan tertipu penampilan. Gitu ya. Oke, Om Ben, thank you banget. Mari kita mulai obrolan kita ya. Mungkin buat yang belum kenal, buat follower MEFX yang hari ini nonton, mungkin di-sharing sedikit, ini unik sekali. Om Ben itu datang dari industri yang notabene industri kreatif lah, industri hospitality gitu atau travel. Apakah dari dulu sudah trading, emang hobi atau gimana nih? Mungkin diceritain sedikit aja singkat. Kalau saya sebenarnya bukan hobi ya. Jadi memang dulu diajak teman di tahun 2017. Jadi saya memang tahun 2017 itu baru pertama kali mulai mengenal dunia trading ya. Waktu itu diajak teman dan diajak bergabung ke dalam sebuah komunitas ya seperti itu untuk belajar. Saya tertarik gara-gara diajak plus dikasih komunitasnya. Kalau nggak ada komunitas untuk belajar, saya sebenarnya sama dengan orang-orang yang lain ya pada umumnya ya pada waktu tahun 2017 kan bukan seperti sekarang ya di mana orang lebih melek trading kan. Betul. Zaman dulu itu lebih orang lebih skeptis. Seolah-olah berpikir bahwa trading itu bakal menghabiskan uang, padahal setelah kita mengerti bahwa trading ada macam-macam, ada saham, ada seperti forex ya, ada komoditas dan kawan-kawan, ada future segala. Nah, beberapa teman bilang sama saya, "Kamu jangan masuk trading. Bos saya itu trading uangnya habis, rumahnya hilang." Betul. Nah, karena ternyata tradingnya kan di futures, beda dengan saham seperti itu. Jadi setelah saya mengerti itu karena saya diajak teman dan teman itu bilang, "Ayo, ini ada komunitas yang kamu harus bisa belajar di sini." Saya tertarik karena ada tempat untuk belajarnya dan ketika itu saya mulai tertarik dan mulai belajar. Itu jauh sementara saya menjalani tour online saya. Jadi saya itu tournya juga tidak memiliki kantor karena klien saya kebanyakan, saya domisilinya di Jawa Tengah, klien saya kebanyakan dari Jakarta, dari Papua dan kawan-kawan seperti itu. Nah, makanya itu ya, saya bisa banyak waktu luang ya ketika di rumah setiap hari sambil menjawabin klien via chatting dan kawan-kawan. Ya itu saya bisa trading seperti itu. Jadi itu ceritanya saya mengenal dunia trading seperti itu. Oke. Dan berapa lama kira-kira trading dari awal belajar tuh sampai konsisten kan 2017 mulai ya. Berarti guys, Om Ben itu berarti baru berapa 4 tahun atau mungkin mereka ya saya termasuk anak baru seperti itu. Anak baru tapi udah sukses. Saya termasuk anak baru. Iya, mungkin karena berapa kira-kira sampai konsisten tuh maksudnya kan pasti awal ada sempat loss dong. Sempat ini kan pasti. Kalau loss itu sebenarnya saya mulai konsisten itu di tahun 2019. Jadi selama 2 tahun itu saya 2 tahun itu bahkan 2 tahun yang tidak pernah untung secara tahunan. Jadi ketika direkap itu saya merah. Tapi bersyukur saya itu memiliki prinsip bahwa saya hanya belajar ya di dalam trading ini dengan uang yang siap untuk uang sekolah. Jadi saya siap kehilangan uang itu. Jadi itu tidak menggoyahkan psikologi saya dan itu tidak mengganggu mata pencaharian dan kawan-kawan karena itu memang uang yang saya siapkan untuk belajar. Ya itu memang sudah mindset dari awal saya tanamkan dalam diri saya dan saya tanamkan juga buat teman-teman yang ada di komunitas saya. Kalau kamu mau belajar, siapin dana di mana kamu siap untuk kehilangan uang tersebut. Saya selalu bilang kita harus mempersiapkan hal yang terburuk. Jadi bukan ngejar profitnya, tapi siapin dulu yang terburuk itu apa. Nah, siap nggak kamu dengan resikonya? Kalau siap, ayo go ahead. Kita belajar bersama-sama, kita mendalami dunia trading bersama-sama. Seperti itu kalau dari saya. Menarik. Aku sambil nyatet ya. Silakan, catatlah karena mencatat itu berarti mengingat. Itu menarik sekali. Berarti take care of the risk dulu ya atau kita tahu maksimum resikonya berapa gitu. Jadi kita siap gitu. Oke. Iya, betul sekali. Mungkin yang ringan-ringan dulu sebelum kita masuk nanti ke scalping dan lain-lain. Kira-kira nih kalau misalnya pandemi berakhir, tour itu mulai bangkit kembali. Jadi Om Ben ini ntar jadi trader atau traveler nih yang mana nih? Itu pilihan yang sangat sulit buat saya sekarang. Karena jujur aja,
setelah pandemi ini, jadi gini, pandemi ini menjadi berkah sekali buat saya karena setelah pandemi ini saya bisa fokus dalam dunia trading. Dan ternyata setelah saya fokus dalam dunia trading, saya menjadi full time trader. Ternyata puji Tuhannya income yang saya dapatkan itu jauh melebihi daripada tour. Jauh sekali ya, jauh sekali melebihi dengan makanya saya bilang buat teman-teman di sini bahwa trading ini memang memiliki resiko tapi potensinya ini tidak terbatas. Sangat tidak terbatas, tergantung kemampuan kita mengelola resiko dan memanage kedisiplinan kita dan money management dan lain sebagainya. Nah, kalau ditanya apakah saya akan lanjut ke tour atau enggak, mungkin saya akan tetap jalan tour ya, karena memang jujur aja saya suka traveling orangnya. Tapi mungkin tidak akan seintens dulu ya. Jadi karena kesibukan saya juga, saya memiliki komunitas, saya ada yang harus dimentorin di komunitas saya. Jadi saya mungkin ya paling setahun mungkin kalau ada event-event besar aja, seperti karena saya kan di Jepang ya, seperti mungkin tur Sakura, tur akhir tahun, atau tur di tengah tahun aja. Jadi mungkin setahun 3 kali aja. Seperti itu sih kalau dari saya. Mungkin sisanya kalau memang saya buka ya, saya kasih untuk tim saya aja. Jadi saya tidak harus berangkat seperti dulu, seperti itu sih. Oke. Begitu. Menarik. Kalau pilihan instrumen saat ini apa aja Om Ben? Kira-kira di luar saham ada yang lain yang ditradingkan atau saat ini fokus 100% ke saham? Saya itu memang lebih fokus ke saham, cuman saya ada instrumen beberapa seperti forex dan commodities ya, terutama gold. Saya memang lebih suka ke gold daripada ke ke forex ya, jadi seperti itu. Okay. Lalu ada juga, saya juga ada itu cryptocurrency ya, cryptocurrency saya juga ada. Cuman memang prosentase saya lebih banyak ke arah saham karena karena dari pagi sampai ke sore jam market itu sudah cukup melelahkan ya, seperti itu. Jadi kalau malam, kalau saya harus fokus di dalam instrumen yang lain, itu pasti akan menghabiskan waktu dan tenaga saya. Jadi saya jujur aja untuk selain saham itu hanya saya pakai untuk dalam tanda kutip sampingan aja, seperti itu. Jadi benar-benar hanya untuk melatih kemampuan saya untuk untuk analisa secara teknikal dan lain sebagainya. Jadi hanya untuk seperti itu aja. Itu analisanya serupa kan ya? Serupa, mungkin nggak sama persis tapi serupa. Oke. Kalau emas kan kebetulan emas kalau di MEFX itu kan produk favorit banget gitu kan. Apalagi Agustus ini lagi banyak ini. Kalau boleh tahu, Ben, emas tuh berarti futures juga untuk gold. Iya, saya futures juga. Berarti bukan emas fisik ya? Bukan. Saya lebih ke arah futures. Oke. Terus kalau boleh tahu, ini pasti pertanyaan banyak orang gitu. Awalnya tuh ikut kompetisi trading sampai maksudnya akhirnya hasilnya sangat luar biasa itu, boleh di-share sedikit ya? Apa memang nggak sengaja ikut atau sudah ada plan memang ngejar itu atau gimana? Enggak, sebenarnya untuk kompetisi itu saya itu sebenarnya hanya iseng aja. Jadi gini ceritanya. Saya kan melihat di dalam kompetisi itu di season sebelumnya, kan saya ikut di season 4. Season 3 itu pemenang juara satunya itu dalam 5 minggu itu 285%. Seperti itu. Nah, sedangkan saya dalam scalping sehari-hari itu biasanya rata-rata memang mencapai 100-200%, rata-rata seperti itu dari total modal yang saya pakai itu untuk trading. 100-200% per bulan. Per bulan, oke. Per bulan, iya. Tapi jadi begini, saya tidak menggunakan modal besar. Jadi saya hanya menggunakan sekitar 200-300 juta seperti itu, dan saya memang mendapatkan gain itu 200-300 juta lagi seperti itu rata-rata dalam sebulan. Nah, lalu teman saya itu bilang, udahlah cobain aja, ikutlah, iseng-iseng aja ikut, siapa tahu menang. Karena yang season 3 itu cuma 285, katanya seperti itu. Ya saya juga pengen sebenarnya, mungkin agak tertantang juga, saya pengen ngerti seberapa sih kemampuan saya semaksimalnya. Jadi kan seperti ini, ketika kompetisi ini kan saya harus memacu diri saya semaksimal mungkin nih. Jadi istilahnya saya injak gasnya kan, injak gaspol nih, bener-bener saya injak sampai mentok seperti itu. Nah, saya ingin tahu kemampuan saya sampai seberapa. Jadi sebenarnya di situ. Jadi untuk menang atau kalah sebenarnya saya juga, ya sudah, kalau memang menang ya saya terima, kalau kalah juga nggak apa-apa. Saya ingin tahu aja kemampuan saya seberapa. Nah, tapi seiring waktu berjalan itu, jujur di minggu pertama itu saya langsung peringkat 1. Saya minggu pertama kalau nggak salah itu di minggu pertama saya dapat 98% sudahan. Jadi di situ saya
makin terpacu dong, makin wah saya pingin nih, saya mentokin sampai seberapa saya kemampuan tuh bisa gitu loh, dan sampai akhirnya ya sampai 807% itu dalam 5 minggu seperti itu. Amazing, amazing sekali. Oke, oke. Jadi itu tradingnya dengan strategi scalping. Iya, jelas. Karena begini, kalau kita ngomong untuk mengejar aset cepat, itu pertumbuhan aset cepat itu harus scalping. Swing bisa, tapi memang swing kan lebih susah lagi karena kita benar-benar harus mengikuti tren kan. Sedangkan kalau kita ngikutin swing juga, kebanyakan kalau kita ngomong soal saham ya, saham-saham seperti big caps atau yang sedang rally itu hampir mustahil bisa arah berkali-kali ya, bisa mentok berkali-kali sehari mungkin 25% itu jarang banget, paling mungkin 10% atau berapa. Nah, sedangkan scalping ini saya bisa keluar masuk banyak saham seperti itu ya. Ada saham yang sedang bergerak, ada yang menarik, saya masuk, saya merasa cukup, ada tekanan jual gede, saya keluar seperti itu. Saya pindah ke saham yang lain. Jadi itu benar-benar keluar masuk. Tapi memang jujur saja itu cukup melelahkan buat saya untuk 5 minggu itu. Bahkan saya di minggu ketiga itu sudah mulai drain banget gitu loh. Sudah mulai ini kapan kelar di kompetisi karena benar-benar dan kebetulan posisi duanya itu juga orang yang luar biasa saya bilang. Jadi kita bekerja-kejaran terus. Itu yang membuat capek. Jadi akhirnya sampai di minggu terakhir itu seperti perlombaan dua kuda aja ceritanya seperti itu. Dua kuda pacu aja. Superman. Iya, karena saya tidak mengecilkan peringkat 3 dan lain sebagainya. Tapi secara peringkat mungkin ketika saya dan peringkat 2 itu sudah memang bekerja dan peringkat 3-nya itu cuma 100%. Jadi ketika saya sudah di atas 400, peringkat 2 juga di atas 400, yang peringkat 3 itu sudah 100%. Jadi mungkin peringkat 3 juga ada margin. Ya, ada gap yang terlalu tinggi, jadi mereka juga nggak mau ngejar gitu aja. Jadi cuma mengamankan posisi aja di peringkat 3. Makanya akhirnya ya dua kuda pacu ini bekerja terus sampai ya saya percaya pasti keduanya capek gitu loh karena memang kejar-kejaran sendiri seperti itu. Gitu sih kalau soal kompetisi. Kalau mau belajar detail mengenai scalping bisa follow Om Ben langsung, tapi hari ini kita tanya Om Ben secara high level, secara konsep boleh di-share nggak sih scalping itu sebenarnya apa sih gitu? Mungkin ya kalau dalam berapa menit gitu. Ya. Boleh. Jadi scalping itu adalah salah satu teknik trading yang menurut saya paling susah dibandingkan yang lain karena scalping ini kita membutuhkan yang namanya konsentrasi, membutuhkan yang namanya psikologis yang kuat ya, membutuhkan yang namanya kedisiplinan untuk mengeksekusi dan ketepatan saya bilang. Karena begini, scalping ini adalah fast trading dan bahkan saya itu sering sekali masuk dan keluar posisi itu nggak ada 5 menit udah selesai. Jadi benar-benar cepat. Iya, benar-benar cepat. Hari ini pun saya ada masuk ke dalam satu saham gitu, saya masuk jam 9, saya jam 9:03 udah selesai. Jadi benar-benar cepat sekali dan itu memang pergerakan sahamnya kan juga karena saya ngikutin momentum dengan cepat ya. Jadi saya dapat sekitar 10% saya keluar seperti itu. Jadi ini benar-benar membutuhkan respon yang sangat bagus. Saya selalu bilang ini, scalping ini ibarat kita mengendari mobil Formula 1. Jadi pedal gasnya ini benar-benar responsif ya. Kalau kencang kita nggak hati-hati, kita bisa nabrak. Kalau sampai nabrak itu fatal. Makanya saya bilang buat teman-teman yang ingin belajar scalping, pastikan kalian itu mengerti dasar-dasar analisa dulu sebelum ingin jadi scalper. Karena ya saya bilang tadi, kalau kalian mohon maaf aja, misalnya saya tidak mengecilkan style trading yang lain ya, tapi kenyataannya yang saya alami seperti ini, kalau kalian aja untuk swing trading aja itu masih kesusahan ya. Mengatur money manajemennya aja masih belepotan, kasarnya seperti itu. Bagaimana kalian mau belajar scalping yang ini notabene-nya keluar masuknya sangat cepat sekali. Dan biasanya saham-saham yang di scalping itu saham-saham yang memiliki volatilitas yang tinggi. Jadi benar-benar ditinggal meleng sedikit bisa ambrol, bisa langsung turun gitu loh. Jadi benar-benar itu volatilitas cepat. Mungkin kalau di dalam dunia forex itu mungkin kayak dekat-dekat pengumuman Fed kali ya. Jadi tiba-tiba bisa spike ke atas, lalu dibanting. Itu benar, itu scalping seperti itu. Jadi benar-benar membutuhkan kedisiplinan. Ketika kita salah membuka posisi, salah masuk posisi, ya harus segera keluar. Nggak bisa berlama-lama, aduh sayang nih gimana, nanti kalau loss gimana. Nggak bisa. Jadi makanya saya bilang, ini butuh kedisiplinan, butuh money management yang baik, dan butuh psikologis yang kuat. Kalau teman-teman psikologisnya aja nggak kuat, jangan coba-coba masuk dengan dana besar. Saya selalu bilang kalau mau belajar scalping boleh, nggak apa-apa. Pakai lot yang kecil, pakai dana yang kecil. Jadi misalnya teman-teman sisihkan aja 5 juta, misal atau 1 juta. Yang teman-teman pakai untuk putar untuk scalping, kalau sampai gagal pun cuman kehilangan 1 juta, tapi mendapatkan pengalaman. Ya itu menurut saya bisa dipakai. Jadi menurut saya scalping itu adalah
yang tadi saya bilang itu formula satu, bener-bener high risk, high return seperti itu. Makanya kita bisa ngomong dengan scalping ini orang bisa melipat gandakan asetnya dengan cepat karena saya bilang high risk, high return. Tapi jangan salah, ketika orang itu loss, itu lossnya besar seperti itu. Jadi harus siap dengan resikonya. Saya pribadi minggu lalu saya dalam sehari itu hilang mobil. Di scalping hilang mobil beneran, dan hilang city hatchback lumayan kan itu. Jadi hilang sejumlah itu gitu loh. Nah, teman-teman di sini siap nggak? Kalau siap ya silakan. Kalau nggak siap ya kalian jangan dengan scalping dengan modal besar. Karena begini ya, pemikiran orang melihat para scalper yang mulai bermunculan dan benar-benar ahli dalam bidangnya bisa melipat gandakan uang dari misalnya anggap aja dari 20 juta menjadi 1 miliar dalam jangka waktu tertentu. Orang berpikirnya, waduh, ngejar ininya dapat 1 miliarnya, tapi nggak pernah ngerti perjuangan mereka untuk sampai ke sana itu nggak mudah. Tidak semudah setelah mereka menceritakannya. Nah, ini yang perlu teman-teman garis bawahi semuanya, bahwa teman-teman di sini harus mengerti sebuah konsep bahwa scalping ini high risk, high return. Teman-teman harus pahami resikonya dulu. Teman-teman siap nggak dengan resikonya? Kalau teman-teman siap, baru mulai belajar. Kalau nggak siap dengan resikonya, jangan. Karena buat saya ini orang yang suka dengan sesuatu yang beresiko, ya. Saya tidak suka bermain aman. Saya karakternya seperti itu memang. Jadi karakter saya itu saya nggak suka bermain aman. Saya lebih suka mengambil risiko. Saya seorang risk taker. Nah, kalau teman-teman itu bukan risk taker tapi safe player, nggak mungkin bisa jadi seorang scalper menurut saya. Karena profil resikonya tuh udah beda gitu. Nah, ini yang perlu teman-teman garis bawahi. Jadi buat saya tidak semua orang bisa menjadi seorang scalper. Itu jelas banget gitu loh. Cuman kalau teman-teman mau belajar, mau mencoba atau penasaran, silakan nggak apa-apa. Tapi kembali pakai modal yang teman-teman siap untuk hilang resikonya. Ya, seperti itu kalau dari saya. Oke, sip. Thank you. Sangat jelas. Tadi kalau misalnya kita bilang cari profit 10% keluar dalam hitungan menit, ini kita berbicara sahamnya gerak 10% atau ini menggunakan leverage gitu? Enggak, jadi begini, agak ada perbedaan antara stock market dengan mungkin di futures ya. Jadi kebanyakan saham-saham yang memang volatil, ya kita ngomong lah saham-saham lapis 3 atau saham-saham yang disebut gorengan gitu ya, tidak bisa pakai margin atau leverage. Iya, betul, iya. Ya, jadi benar-benar ini nggak bisa pakai margin, beda dengan future ya seperti itu. Nah, karena itu ini membutuhkan apa ya? Ketepatan entry dan exit. Saya tidak memiliki standar sebenarnya harus profit berapa persen, enggak. Tapi saya cuma lihat ketika dalam sebuah saham yang bergerak itu tiba-tiba ada momentum untuk naik, saya ikut ya. Kemudian ketika ada yang nginjak rem atau sellernya keluar, itu saya mulai mengurangi posisi bertahap. Seperti itu. Jadi saya nggak pernah punya batasan berapa. Nah, ketika saya sudah mengurangi posisi dan sudah keluar, kemudian sahamnya mulai stabil lagi, nanti ada yang ngegas lagi, saya akan masuk lagi. Jadi saya bisa dalam satu saham itu keluar masuk mungkin bisa 3-4 kali, tapi saya membatasi biasanya kalau sudah 3 kali saya stop. Karena biasanya yang keempat itu akan loss, karena mungkin harganya udah terlalu tinggi kan. Nah itu saya biasanya mengatakan pada diri saya udah cukup di saham ini, 3 kali cukup. Nanti kita cari saham yang lain yang masih resikonya kecil. Jadi saya nggak punya batasan seperti itu untuk berapa persennya nggak punya. Tapi kebetulan memang di pagi hari tadi, saham yang saya masukin itu kebetulan bisa naik 10% dari harga saya masuk. Jadi seperti misalnya dari harga 100 naik ke 110 ya, saya keluar di 110 mulai buang posisi bertahap seperti itu. Oke, jelas. Jadi ketika ada kekuatan besar yang menggerakkan market, ada market maker-nya lah. Market maker masuk. Yeah. Om Ben nangkep itu dan scalping di situ gitu ya, mencari peluang itu. Iya, betul. Berarti kan kita bicara itu kalau misalnya sahamnya saham gorengan lah gitu, atau saham kecil, saham-saham ini. Tapi apakah berarti pilihan sahamnya umumnya selalu itu, atau ada saham-saham besar yang juga bisa dijadikan avenue untuk scalping yang mungkin risikonya lebih rendah atau simply not possible karena kurang volatile? Bisa, jadi begini, memang kebetulan dalam 1 bulan ini saham yang bergerak itu saham-saham yang kecil. Karena ya mungkin market lagi wait and see soal Fed, pengumuman Fed, lalu suku bunga dan kawan-kawan ya. Jadi saham-saham yang besar itu tidak terlalu volatile. Tapi kalau memang seperti bulan Maret, April 2020 ya, ketika market crash seperti itu, hampir semua saham kan rally tuh ketika mantul. Bahkan seperti saham-saham big caps pun
bisa naik sampai 10%, 20%. Nah, Iya, itu iya. bisa kita manfaatkan. Nah, lalu kalau misalnya ada pengumuman nih soal nikel, misalnya pengumuman soal yang dulu ada saham-saham kesehatan ya, saham-saham Kimia Farma, Iya. Indofarma, yang waktu vaksin itu bisa bergerak volatile sekali lah. Itu kita bisa manfaatkan. Tapi memang untuk saat ini yang volatile itu saham-saham kecil yang dimana kita nggak bisa pakai margin. Tapi kalau memang tiba-tiba seperti SBF dulu ada isu SBF ya soal saham konstruksi, itu kita bisa pakai margin karena seperti Wijaya Karya itu bisa menggunakan margin seperti itu. Nah, itu kita bisa manfaatin dengan penggunaan margin. Tapi memang untuk terakhir-terakhir ini saham-saham yang bergerak ya kebetulan saham-saham lapis 3 yang nggak bisa pakai margin. Dan kebanyakan saham-saham yang range harganya 50 sampai 200-an. Kebetulan memang seperti itu musimnya gitu loh. Oke. Tapi kita nggak ngerti kalau nanti bulan depan marketnya berubah lagi, yang bergerak saham-saham yang lebih besar ya nggak ada kemungkinan untuk saya masuk ke sana juga seperti itu, memanfaatkan aja seperti itu. Oke, clear. Dan tadi kan kita bicara ini resikonya lebih tinggi. Ketika masuk trade itu, kalau scalping itu pasang stop loss nggak sih? Atau stop loss-nya manual gitu? Istilahnya sesuai kondisi? Kalau saya pribadi saya tidak pernah pasang stop loss karena saya manual. Tapi saya paham resikonya ya dan saya memastikan bahwa internetnya harus stabil ya. Nggak ada mati lampu nih ceritanya, nggak ada listrik padam. Makanya saya Iya. selalu pakai laptop bukan pakai PC. Saya pakai laptop seperti itu. Lalu saya sudah siapkan juga misalnya saya pakai wifi bermasalah saya langsung switching ke seluler saya. Jadi itu sudah saya persiapkan seperti itu dan itu harus cepat sekali memang. Karena ya saya pernah mengalami tiba-tiba koneksi wifi saya putus tiba-tiba dan nggak mau nyambung akhirnya saya harus switching ya udah saya harus sedikit pasrah dengan keadaan market kan sampai saya bisa terhubung lagi baru saya lihat tapi memang ketika marketnya nggak sesuai ada force major seperti itu dan nggak sesuai ya saya harus cut loss saya akan cut loss jadi saya sudah memahami resiko-resikonya seperti itu tapi jujur memang saya stop loss itu saya manual saya stop loss dan taking profit manual karena saya lebih percaya kepada mata dan jari saya daripada kepada sebuah sistem karena saya memainkan di instrumen yang sangat volatil seperti itu. Oke. Kalau gitu pertanyaan berikutnya, kalau semuanya manual, berarti Om Ben seharian itu mantau harga terus gitu ya? Mencari peluang terus, berarti sangat-sangat hands on di dalam trading ya? Iya, jadi gini, kalau saya itu misalnya di dalam bursa ya, bursa saham itu ada jam-jam sibuknya ya. Iya. Pagi hari, nanti ada jam berapa itu ada. Nah, ketika sudah marketnya tidak mendukung atau lagi sepi ya saya istirahat, saya break aja, saya minum kopi, saya aktivitas saya chatting dengan member dan lain sebagainya. Nanti ketika saya sudah merasa marketnya bisa bergerak lagi, saya mulai screening lagi, mulai cari lagi. Tapi ya ini kembali lagi saya tidak pernah memaksakan diri saya untuk overtrade. Contoh seperti hari ini saya tadi sudah selesai di jam 2. Market selesai jam 3, saya jam 2 udah merasa cukup ya. Udah cukup, ya sudah. Saya jam 2 sampai jam 3 benar-benar nggak ada aktivitas apa-apa. Saya hanya mantau, hanya bantu member, ya jawabin member dan lain sebagainya. Tapi benar-benar saya merasa udah cukup. Nah, ini yang penting buat teman-teman. Di mana teman-teman harus mengerti kapan kalian berhenti. Jangan sampai overtrading, sampai kalian kepala panas, ngebul gitu ya. Akhirnya psikologisnya rusak semua dan kita cenderung baku hantam aja tanpa analisa yang baik. Saya juga kalau memang sudah cukup loss gitu ya, saya mengalami loss yang cukup besar dan saya merasa kok udah nggak bisa ya, saya akan berhenti, saya akan stop. Jadi memang benar-benar harus tahu kapan kita masuk, kapan kita keluar dan kapan kita berhenti untuk tidak trading karena wait and see juga menurut saya adalah sebuah strategi seperti itu. Oke. Wait and see juga strategi, menarik. Nah, kalau misalnya kita bicara, berarti untuk orang yang mungkin punya full time job, trading masih part time, apakah masih memungkinkan nggak sih scalping atau karena kebutuhan waktunya jadi nggak ideal lah gitu? Mungkin swing lebih cocok untuk mereka atau gimana menurut Om Ben? Iya. Kalau buat saya selalu memberikan pilihan ya buat teman-teman. Apakah teman-teman itu mau scalping atau mau swing itu silahkan ya. Itu kembali lagi kepada pilihan teman-teman ya. Tapi saya selalu bilang bahwa menurut saya itu teman-teman itu punya Sorry Om Ben, kayaknya internetnya kurang oke nih. Kita tunggu sejenak ya. Seru banget nih, pas lagi seru-serunya. Oke, Om Ben sudah kembali. Nggak apa-apa, santai.
sempat terputus ya. Jadi saya selalu memberikan pilihan kepada teman-teman, apakah teman-teman itu memang mau untuk mengambil keputusan untuk swing atau scalping, tapi dikembalikan ke kondisi teman-teman itu bisanya gimana. Jangan sampai kalau teman-teman seorang pekerja kantoran memaksakan diri untuk scalping, nggak mungkin. Jadi saya selalu mengajarkan juga kembali ke profil kalian, kecocokan kalian. Kalau kalian memang orang yang bisa mantau market setiap hari, silahkan, nggak apa-apa. Tapi kalau nggak bisa ya jangan dipaksa. Swing aja nggak apa-apa. Saya pribadi pun saya punya memisahkan antara portofolio swing dan scalping saya. Ketika nanti misalnya ya, ada satu kali di mana marketnya nggak bisa untuk scalping, atau marketnya sedang bergerak bullish ya, trennya jelas. Saya akan menghentikan aktivitas scalping, mengurangi scalping. Saya akan lebih fokus kepada trend following. Dimana kalau trennya naik ya. Jadi misalnya ya saya pun sekarang ini sudah mulai mencicil saham-saham perbankan yang besar seperti BBRI. Saya sudah mulai beli ketika kemarin terkoreksi. Saya mulai beli dengan target untuk akhir tahun. Nah jadi memang kita harus apa ya? Buat saya sendiri harus fleksibel. Nggak bisa seperti itu terus. Karena itu makanya saya bilang sih, saya pribadi itu memang ya memiliki style yang hybrid ya. Saya bisa tiba-tiba berganti ke swing ketika scalpingnya ini menurut saya sudah nggak terlalu efektif. Seperti itu. Saya lebih menikmati juga misalnya swing aja ya, bisa dapat berapa ratus %, tapi memang mungkin nggak sebanyak scalping dapatnya, tapi itu melatih psikologi saya juga untuk lebih baik lagi. Jadi buat saya teman-teman harus sesuaikan. Kalau memang nggak bisa scalping ya jangan dipaksa. Itu akan fatal menurut saya kalau dipaksakan seperti itu. Oke, menarik. Ada ini nggak? Maksudnya boleh di-share pengalaman? Tadi kan kita sebenarnya udah sempat Om Ben sempat mention hilang city hatchback gitu kan, melalui scalping gitu. Nah kalau kayak begitu, kira-kira apa yang Om Ben lakukan? Apakah stop break dulu, apa lanjut aja seperti biasa karena itu bagian dari proses yang Om Ben udah terbiasa gitu? Pak, maaf. Nggak apa-apa. Jadi kan tadi kan Om Ben cerita siap nggak loss gitu kan? Om Ben sempat loss senilai city hatchback gitu kan? Nah berarti kan kalau misalnya loss itu kira-kira Om Ben gimana? Berhenti dulu, break dulu, atau udah terbiasa gitu? Saran untuk yang lain gitu kalau menghadapi loss besar, sarannya gimana nih? Gini, kalau saya kemarin jujur aja, kemarin saya ada cerita sama teman saya udah loss gini, teman bilang waktu itu, udah kamu break dulu lah, nggak usah trading dulu. Cuman saya bilang nggak apa-apa, karena saya mengerti diri saya tidak walaupun saya loss tapi saya merasa psikologi saya masih cukup bagus gitu loh. Nah saya biasanya memulai trading ulang, merestartnya itu dengan dana yang lebih kecil lagi. Jadi saya mulai mengembalikan optimisme dan PD saya itu, confidence itu dengan lot yang kecil. Jadi saya mencoba lot kecil, saya mencoba sampai saya benar-benar konsisten ya. Nah, ketika saya mulai confidence-nya itu sudah kembali semuanya, dan saya mengembalikan porsi dana yang seperti awal. Seperti itu sih kalau buat saya. Tapi kalau memang benar-benar saya benar-benar sedang stres, benar-benar break ya, harus break ya, saya berhenti. Saya tidak akan memantau market. Tapi ya kebetulan memang saya tidak pernah mengalami sampai stres yang harus saya berhenti, itu nggak pernah di dalam jam bursa ya. Tapi memang saya pernah mengalaminya setelah kompetisi. Itu saya mengambil break weekend, itu saya izin ke dalam grup ya, saya off dulu ya, karena setelah kompetisi ini benar-benar capek dan psikologi saya benar-benar lelah banget. Saya benar-benar nggak mau lihat pembahasan soal market dulu, saya bilang seperti itu. Dan saya benar-benar 2 hari itu saya menghabiskan waktu saya nonton film dan lain sebagainya. Jadi benar-benar lepas dari market gitu loh, untuk supaya saya Senin saya bisa refresh lagi, karena saya mengerti saya punya tanggung jawab nih di dalam komunitas saya untuk jadi mentor, untuk jawabin member, untuk kasih rekomendasi dan lain sebagainya. Kalau saya tidak memiliki tanggung jawab ya mungkin beda lagi, tapi karena saya memiliki tanggung jawab, saya harus merecover diri saya dengan cepat, dengan tujuan saya harus bertanggung jawab dengan ini pekerjaan saya, seperti itu. Oke. Menarik sekali. Nah, jadi kalau misalnya kita bicara untuk orang yang baru, berarti kalau pemula mau langsung scalping, mungkin lebih cocok swing dulu gitu ya? Maksudnya yang itu baru progress ke scalping, atau enggak, ini ilmu yang completely beda, jadi belajar langsung scalping pun oke gitu? Jadi begini, swing ini kita pakai untuk mendisiplinkan diri kita sebenarnya.
Jadi kalau teman-teman, karena saya selalu bilang ya, scalping ini sangat cepat, membutuhkan ketepatan dan kecepatan buat saya. Dan itu kedisiplinan banget. Nah, kalau teman-teman di dalam ritme yang lebih lambat aja nggak bisa disiplin. Nah, itu akan fatal sekali menurut saya. Jadi, saya tidak menghalangi teman-teman langsung belajar scalping sih. Tapi, saya sarankan teman-teman mengerti dulu soal swing dulu. Ya, dasar-dasar swing bagaimana, teman-teman mengerti dasar-dasar analisa bagaimana, baru memutuskan untuk terjun ke dalam scalping. Dan terjun dalam scalping pun itu hanya menurut saya, teman-teman yang tadi saya bilang pakai dana kecil untuk belajar dulu, untuk uang sekolahnya dulu, jangan langsung, oh saya pingin nih scalping, saya berharap saya langsung profit segini-segini, nggak bisa. Karena buat saya pribadi, saya selalu mengajarkan, profit adalah sebuah hasil dari proses yang kita jalani. Kalau kita ngejar profit nggak akan bisa. Biarkan profit yang mengejar kita. Dengan cara apa? Kita mengejar kedisiplinan. Nah, ini yang penting buat teman-teman. Dari instrumen apapun juga saya rasa, kalau teman-teman mengerti yang pertama analisa, yang kedua kedisiplinan, penggunaan money management, ya, trading plan, itu saya rasa profit akan datang sendirinya ketika teman-teman benar-benar sudah menemukan style yang pas, formula yang pas buat teman-teman, klik sama teman-teman, nah itu profit akan datang dengan sendirinya. Jadi saya bilang, profit nggak usah dikejar, tapi yang dikejar adalah bagaimana cara kita meminimalkan risiko. Ya kan, dengan money management tadi, dengan analisa, nggak ikut-ikutan orang, nggak ikut-ikutan news, kemudian punya trading plan. Jadi benar-benar itu akan datang dengan sendirinya, adalah sebuah hasil, ya saya bilang, daripada proses yang kita alami untuk belajar seperti itu. Oke. Menarik. Guys, perlu diingatkan, ini tadi belum di-mention, layak di-mention, bahwa hari ini obrolan kita adalah saran dan opini dari Om Ben. Ya kan, kalau mau trading tanggung jawab sendiri. Ini hanya pendapat subjektif dari Om Ben ya guys. Jadi ini ya itu perlu kita sampaikan disclaimer gitu kan. Tapi yang jelas kita dapat ilmu yang sangat-sangat menarik, perspektif yang sangat-sangat praktikal dan sangat clear gitu ya untuk kita yang pingin penasaran mengenai scalping yang lagi tren. Oke, thank you Om Ben. Jadi kalau kita bisa bilang berarti konklusinya tadi dari obrolan kita sebenarnya swing mungkin membantu kita untuk menjadi lebih disiplin, ngetes diri kita gitu. Dan akhirnya style kita mau hybrid mau apa ya tergantung dari karakter kita, appetite kita, profil kita dan juga kondisi market gitu ya. Betul. Ya, menurut saya seperti itu. Jadi menjadi trader bukan menjadi scalper, akhirnya menjadi trader menyesuaikan, kalau scalping lagi pas ya kita scalping, kalau enggak yang lain gitu. Iya betul, karena buat saya sendiri, kita kan dalam trading kan tujuannya mendapatkan profit ya, goal terakhirnya kan dapat profit ya, itu kan tujuannya. Nah, dalam perjalanannya kan kita bisa pakai cara apa aja, sesuai dengan style kita, sesuai dengan kebutuhan dan kecocokan kita. Yang tadi saya bilang, kalau teman-teman di sini ada punya perusahaan, menghandle perusahaan atau pabrik ya, kan nggak mungkin scalping, kan meeting dengan klien, dengan macam-macam. Nah, yang bisa dilakukan adalah teman-teman swing. Nah, kalau swing seperti ini ya bisa beda lagi. Jangan cari saham-saham yang volatil, tapi mungkin cari saham-saham yang big cap seperti itu, yang teman-teman bisa cari trennya ya, bisa ikutin pelan-pelan. Kalau yang memang swing seperti ini ya jangan nggak pasang stop loss. Saya bilang kalau memang teman-teman swing ya pasang stop lossnya, pasang take profitnya. Jadi benar-benar semuanya by system. Jadi itu kalau teman-teman bisa disiplin dengan by system yang teman-teman ciptakan seperti itu ya. Oh saya mau beli nih BBRI misalnya seperti itu ya. BBRI saya mau beli nih. Saya mau masuk di sini, areanya sampai sekian, lalu stop loss-nya di harga sekian, take profit-nya di harga sekian. Kalian bisa pasang itu secara pakai robot, semua bisa, pakai auto buy, auto sell, semua tuh bisa tersedia sekarang kan. Nah, kalau teman-teman bisa melakukan itu, kemudian teman-teman tinggal bekerja dan lain sebagainya, nanti tiap malam tinggal di-review. Oh, gimana hari ini? Oh, saya dapat nih hari ini area buy-nya. Oh, kok ternyata hari ini kena stop loss. Ya udah, cari saham lain. Itu bisa karena saya pribadi punya teman yang memang seperti itu. Dia sibuk sekali. Dia hanya saya ajarkan membuat sebuah sistem. Jadi bikin trading plan ya, menghitung risk ratio-nya segala. Kalian masuk di sini, nanti keluar di sini dan lain sebagainya. Dia pasangnya otomatis dan itu berhasil. Dalam setahun portonya bertumbuh. Memang tidak se-wow seorang scalper, tapi at least portonya memiliki pertumbuhan yang signifikan, yang konsisten saya bilang ya. Nah itu yang kita kejar gitu loh. Jadi jangan cuma ngejar, oh saya punya jadi scalper nih, enggak. Tapi teman-teman
kejarlah cuan konsisten, profit konsisten dengan cara yang bermacam-macam, bisa scalping, bisa swing, bisa invest dan lain sebagainya, atau bisa pakai mengandalkan dividen pun juga nggak ada masalah. Seperti itu kalau buat saya. Oke, oke, oke. Cukup jelas, cukup jelas. Nah, kalau tadi kita bicara kan ini masalah kecepatan, masalah ketepatan, psikologis. Kalau kita ngelihat analisa teknikal, menjadi scalper itu analisa teknikal harus jago banget nggak sih? Atau gimana? Kalau kita bicara technical analysis. Menurut saya sih tetap harus bisa TA, tapi TA-nya TA basic aja. Yang penting mengetahui di mana support, di mana resist, kan seperti itu. Jangan sampai teman-teman ketika hajar di area resist ya, orang pada jualan semua, kalian masuk, kalian nyangkut kan seperti itu. Kalian harus cut loss akhirnya. Nah itu yang penting dimengerti. Jadi TA ini selalu saya bilang TA ini dipakai untuk roadmap kita. Kita bisa ngerti sebuah saham ini sedang di posisi mana. Kita dari sini bisa menghitung risk dan rewardnya. Kalau sudah ada sebuah saham yang sedang bergerak ke area resist dan itu terlalu beresiko, ya saya lihat kok resikonya gede ya, resikonya gede, rewardnya kecil, ya udah saya skip aja, atau saya tunggu dia terkoreksi dan lain sebagainya. Nah lalu kalau memang dalam scalping, dalam market ya, di pasar IHSG kita ya Indonesia ini ada yang namanya broker summary kan. Nah broker summary ini kita bisa lihat siapa yang beli, siapa yang jual, itu saya lihat terus. Jadi siapa yang melakukan pembelian masif dan konsisten siapa, dan siapa yang melakukan penjualan. Ketika saya merasa ada yang punya barang banyak ini sedang buang barang berjualan, ya saya nggak akan masuk ke saham itu, karena buat saya ya saya akan keguyur. Ceritanya kan seperti itu. Jangan sampai saya masuk, saya malah cuci piring di sana gitu loh. Orang pada buang barang, saya malah beli ya. Jadi itu harus dimengerti. Itu konsep scalping. Tapi kalau memang swing bisa beda lagi. Kalau swing ada beberapa teman yang hanya mengandalkan TA murni, nggak usah lihat broker summary, bisa TA murni dengan volume, dengan tren dan lain sebagainya, itu bisa. Tapi kalau scalping memang ya ini saya bilang ini membutuhkan ketepatan itu. Makanya saya scalping ini saya menggunakan beberapa analisa yang saya gabungkan supaya saya bisa mendapatkan view yang utuh dari sebuah saham ini. Kalau saya merasa ini memang membahayakan sellernya, ya saya nggak akan beli seperti itu. Daripada saya kena guyur, mendingan saya cari saham lain yang jauh lebih aman, yang mungkin di situ tidak ada seller yang dominan, tapi semua orang pingin buy. Kadang kalau semua orang pingin buy kan lebih ringan bergerak naiknya. Ketika kita beli, kita ambil, ya lebih natural, lebih gampang, dan tidak ada yang menahan di atas. Itu yang penting sekali buat saya untuk scalping ya menurut saya. Jadi selain TA ya kita harus ngerti siapa pembeli, siapa penjualnya. Seperti itu. Oke. Jelas. Nah, jadi kalau misalnya kita bicara kalau kripto dan forex dan lain-lain, apakah bisa nih untuk scalping juga dari pengalaman Om Ben? Walaupun itu tadi bilangnya sampingan, scalping di situ so far ada experience yang bisa di-share? Bisa. Jadi yang penting kalau misalnya dari forex atau kripto atau commodities itu teman-teman harus ngerti arahnya dulu. Arahnya dia mau kemana, dia mau turun atau mau naik ya. Jangan sampai kita salah buka posisi kan seperti itu. Kalau selama kita mengerti arahnya ya, lalu kita mengikuti flow-nya aja. Biasanya begini, kalau orang memang di forex atau di kripto yang pakai futures ya, kalau mau scalping biasanya mengambilnya memang fix-nya atau range-nya itu pendek, tapi dia pakai margin, pakai leverage yang mungkin 25 kali sampai 75 kali, bahkan saya punya teman yang ambil sampai 100 kali. Jadi itu dikembalikan ke pengaturan money manajemennya ya. Itu bisa selama arahnya benar ya, kita mengerti TA-nya di sini, arahnya trennya begini, itu kita ikut. Dan selama tidak ada distraksi seperti news atau mungkin pengumuman Fed dan lain sebagainya ya, yang akan merubah pola dan lain sebagainya, itu bisa. Jadi buat saya semuanya bisa. Cuman memang jujur aja untuk scalping dari forex dan kripto itu kalau kita pakai leverage yang terlalu besar itu memang resikonya jauh besar. Memang gainnya besar ya. Misalnya contoh ya, beberapa kali saya buka posisi di kripto itu saya ambil sampai 50 kali leverage-nya. Artinya apa? Artinya ketika sebuah instrumen itu naik 1%, dia dikalikan 50. Berarti saya langsung dapat profit 50%. Tapi jangan lupa, ketika nanti minus 1%, saya sudah minus 50%. Nah, ini yang resikonya harus diatur. Jangan sampai yang kalau di forex kena margin call, kalau di kripto kena liquid. Ya, itu yang teman saya tadi ceritain. Ada bosnya sampai ludes. Karena apa? Karena pakai leverage yang berlebihan, akhirnya kena margin call. Ya, itu benar-benar, ya itu yang saya bilang resikonya. Makanya
scalping di dalam komoditas atau forex atau kripto itu mungkin sekali, dan itu banyak orang melakukannya. Cuman ini membutuhkan ekstra menurut saya. Jujur aja saya bilang kripto forex itu lebih susah daripada saham. Itu ada di satu level lebih tinggi menurut saya dari tingkat money management, tingkat resiko dan kedisiplinan dan analisanya. Karena apa? Karena ini kita bermain global, worldwide kan. Kita nggak ngerti kan, misalnya nanti ada berita dari luar dan lain yang mempengaruhi, kita nggak pernah ngerti gitu. Cuman ya ini saya bilang kembali ke masing-masing. Kalian siap nggak dengan resikonya? Memang jujur aja secara profit ya, untuk futures itu jauh lebih gede sekali. Karena yang tadi saya bilang ya, kalian pakai 50%, seandainya sebuah instrumen itu naik 10%, kalian dapat 500%. Kan gede sekali. Kalian masuk misalnya 5 juta, dapat 500%. Berarti kalian berlipat-lipat kan, kalian dapat profit 25 juta kan. Nah, itu tapi kembali resikonya juga seperti itu. Kalau sampai arahnya berbalik dan modal kalian nggak kuat nahan dengan leverage-nya, ya pasti akan ludes semua, akan hangus. Saya pun berkali-kali mengalami yang namanya margin call itu saya sering banget, tapi kembali lagi saya menggunakan dana yang saya siap untuk margin call itu. Kalau sampai hilang pun ya sudah. Jadi saya selalu berprinsip seperti itu. Resikonya harus saya atur dulu nih, seperti itu. Oke, thank you. Jelas sekali. Nah, mungkin waktu kita juga obrolannya seru banget. Kita kan masuk ke pertanyaan daripada nanti ngambek nih nggak dijawab. Yuk, kita ini ada pertanyaan sebenarnya sangat menarik. Kalau misalnya scalping itu rasio SLTP umumnya seperti apa sih? Apakah seimbang atau gimana kira-kira? Kalau saya jujur aja, kalau umumnya itu lebih baik ya teman-teman memakai, buat saya kalau 1:1 itu nggak asik, karena masih 50-50 gitu loh. Makanya kalau teman-teman mau masuk ke dalam scalping, cari yang minimal 2:1. Jadi rewardnya dapat 2 kali, resikonya 1 kali. Itu enak, jadi gitu ya. Jadi makanya saya bilang teman-teman harus perhatikan baik-baik. Nah, tapi kembali lagi bicara soal scalping ya. Scalping ini kembali kan kita ngomong soal modal juga ya, soal modal. Scalping dengan modal kecil di dalam market saham ya, itu beda dengan scalping dengan modal besar. Kalau modal besar ya rata-rata misalnya orang bermain dalam 1 miliar ya, seperti itu, mungkin scalper ini hanya ambil 1%. Karena dari 1 miliar dapat 1% kan gede, ya kan? Tapi kalau orang yang masuk hanya dari 10 juta atau di bawah 10 juta, ambil 1% capek. Nah, ini yang perlu dipertimbangkan ya, perlu dipertimbangkan. Karena itu tidak semua ya, menurut saya scalping ini adalah sebuah seni ya, yang cukup kompleks ya buat saya ya. Saya bilang cukup kompleks karena ini kembali masing-masing beda ya, beda sekali gitu loh. Ada orang yang saya selalu bilang ya, kalau kalian memang modalnya nggak terlalu gede, jangan scalping 1%, capek gitu loh. Tapi cari yang memang dekat-dekat area support, seperti yang sedang ada momentumnya bergerak pelan-pelan, atau ada orang yang lagi ngumpulin, big player lagi ngumpulin. Nah, kalian keluarnya bisa 3-5%, lumayan kan? Nah, tapi kalau kalian yang punya modal besar, yang memang bisa mendorong market juga, misalnya dengan 1M, 2M ya, mau ambil 1% ya silahkan. Karena kan 1% yang saya bilang ya, berasa duitnya gitu loh. Tapi kalau dengan dana kecil ya, kalian compoundingnya itu harus dipertimbangkan. Misalnya kalian 5% keluar, nanti kalian compounding lagi, itu masuk akal banget. Tapi buat saya kalau memang kalian punya dana kecil dan kalian 1% atau di bawah 1% keluar, itu buat saya itu adalah kegagalan dari scalping menurut saya. Karena berarti teman-teman akan menghabiskan fee aja, ya akan menghabiskan fee. Jadi benar-benar dipertimbangkan baik-baik, jangan sampai fee kalian itu seimbang dengan profit kalian. Artinya kalian nyumbang ke dalam sebuah sekuritas itu sama dengan yang kalian dapat. Itu akan sangat melelahkan sekali. Gitu. Nah, bukan gitu. Betul, sekuritas yang kaya. Betul. Sedangkan kan sekuritas kan cuma dapat tanpa resiko. Kita kan ada resikonya. Kalau sampai loss bagaimana? Nah, ini harus dipertimbangkan. Makanya saya bilang analisanya harus benar-benar matang gitu loh. Jangan asal masuk asal keluar. Kalau buat saya seperti itu. Jadi itu sangat jelas. Poin berikutnya mungkin nyambung dari situ, ada pertanyaan juga. Tadi kan kita bicara bagaimana take profitnya seberapa gitu. Kalau kita ngeliat money managementnya seberapa, itu kira-kira gimana? Kalau bagi modal kita 100%, biasanya per trade itu kalau Om Ben, sarannya bagaimana? Kembali lagi, kalau saran saya, kembali kalian lihat dulu likuiditas dari sebuah sahamnya berapa. Ya, misalnya saham ini bisa aja dimasukin 1000 lot aja, ya jangan masuk 2000 lot. Karena kembali lagi, nanti kalian nggak bisa keluar ketika ada guyuran, kalian nggak bisa keluar. Ini yang paling bahaya gitu loh. Jadi kalian harus mengerti bagaimana cara kalian keluar gitu loh.
keluarnya harus enak. Jangan cuma mikir masuknya, oh ini ada offer yang tebal, saya mau ambil semuanya. Tapi beatnya nggak ada. Nah, kalian nggak bisa keluar pada akhirnya. Nah, ini yang harus dipertimbangkan. Makanya buat saya, kita melihat market cap dan volume juga gitu, dua itu gitu ya. Betul, betul. Saya pun tidak mau scalping di saham-saham yang terlalu tipis. Karena buat saya kalau terlalu tipis, saya masuknya juga kecil kan. Sedangkan resikonya juga besar. Saya tidak mau mengambil seperti, saya lebih cari yang benar-benar market cap-nya lumayan gede ya, yang saya bisa masuk lah. Itu kan untuk orang yang sudah cukup modal. Tapi kalau untuk orang yang baru mulai nih, misalnya modalnya masih kecil gitu, kira-kira maksimum nih per trade itu maksimum 5% kah, maksimum atau lebih kecil kah, 2% kah gitu dari total modal dia gitu per trade? Tergantung kemampuan juga. Jadi kembali lagi tergantung kemampuannya. Kalau memang teman-teman dirasa sudah cukup mumpuni, silakan mau pakai 100% pun silakan. Tapi kalau teman-teman lagi meraba-raba nih, ya jangan pakai 100%. Ingat ya teman-teman, 100% itu berarti kalau sampai kalian profit dapatnya banyak, kalau sampai kalian loss, uang kalian akan berkurang banyak. Nah, kalian siap nggak dengan resiko seperti itu? Makanya saya selalu bilang, makanya kembali lagi ya, itu teman-teman harus mulai menemukan stylenya. Kalian ritmenya pas dulu nggak? Oh, saya sudah mulai pas nih. Saya selalu bilang seperti ini sih. Kalau kalian mau belajar, pakai modal kecil dulu. Misalnya ya, pakai 100 lot dulu. Kalian belajar dengan 100 lot itu, ya. Kalian konsisten dulu nggak? Selama seminggu dilihat winning rate-nya berapa nih? Ternyata selama seminggu main 10 kali kalah 9 kali. Nah, berarti kan harus ada yang dievaluasi kan? Mungkin kalian belum menyesuaikan irama dan sebagainya. Nah, kalau sambil melakukan evaluasi dan belajar itu ya jangan pakai modal gede-gede dulu. Tujuannya apa sih? Supaya nggak habis duitnya. Karena yang dikejar adalah kita menemukan style kita dulu dalam scalping kan. Setelah ketemu, silahkan setelah kalian konsisten, misalnya kalian main 50 kali, kalian bisa profit 40 kali. Oke, naikin aja modal. Dari misalnya masuk 100 100 lot, naikin ke 1000 lot. Katanya seperti itu ya. Kalian biasanya pakai 1 juta, naikin lagi ke 3 juta. Nggak ada masalah. Nah, nanti dicari lagi konsistensinya. Dalam sebulan itu atau seminggu itu, kalian winning rate-nya berapa? Kalau sampai winning rate-nya kalian stabil di atas 70%, berarti kalian sudah menemukan ritme. Nah, itu bisa tambahin modal nggak apa-apa. Tambahin modal nggak apa-apa. Tapi ingat, yang namanya, jadi gini, saya selalu juga mengajarkan, kalau kalian sampai trading, kemudian kalian deg-degan, berarti kalian overload. Itu udah jelas pasti. Kalau misalnya sampai kepikiran, gimana nih, takut nih, nanti kalau diguyur, itu kalian overload. Berarti kurangin modal kalian, kurangin persenan kalian. Jadi ini benar-benar nggak ada patokan, tapi kembali ke kalian. Psikologis kalian bagaimana? Hati kalian bagaimana? Saya selalu bilang trading itu harus fun. Kalau sampai kalian bisa sampai di level trading itu seperti main game, menyenangkan, itu berarti kalian sudah bisa menikmati market. Orang ngomong berselancar dalam market. Nah, itu yang kita kejar. Kalau tradingnya itu stres sampai nggak bisa tidur, wah ini salah besar ini salah banget buat saya. Nah, berarti ada yang perlu kita evaluasi, entah money management, entah psikologis, dan harus diperbaiki semuanya. Jadi buat saya itu yang bisa saya bagi soal trading. Itu menarik sekali. Berarti trading should be fun gitu ya, bukan stressful. Kalau stressful berarti kita harus evaluasi, mungkin risiko yang kita ambil sedikit terlalu besar ketimbang profil kita. Betul. Aku akan rekap obrolan kita. Mungkin nanti kalau ada yang kurang boleh ditambahin Om Ben, atau mungkin nanti kita ada kesempatan untuk pesan-pesan terakhir nih buat pemirsa. Jadi tadi kita belajar, intinya kunci dari apa yang aku belajar dari Om Ben hari ini adalah nomor 1 adalah resikonya. Kita harus pelajari resikonya, kita ketahui resikonya, dan semua orang itu punya profil resiko berbeda-beda. Kalau kita tahu berapa resiko yang bisa kita ambil, kita mulai dari sana. Nah, terus kemudian kalau misalnya kita bicara kita pemula, mungkin ada baiknya kita coba swing, atau kita tidak ada waktu, mungkin ada baiknya kita coba swing, karena swing time frame-nya lebih panjang, itu bisa melatih diri kita, melatih dari sisi experience, disiplin, psikologisnya. Kalau kita udah bisa disiplin, konsisten di swing, masuk ke scalping, akan lebih mudah, relatif lebih mudah, karena scalping itu kecepatannya lebih tinggi, automatically harus tepat, presisi, fokus, dan juga komitmen waktu, karena kita harus mantau. Kalau Om Ben trade-nya manual, memang bisa pasang stop loss, tapi Om Ben enggak. Tapi tetap, apapun itu, kalau scalping pasti kita nonton, karena banyak yang bisa terjadi. Dan kalau scalping itu jelas, karena time frame-nya singkat, kita mencari instrumen-instrumen dengan volatilitas yang sangat tinggi. Volatilitas otomatis, resikonya juga lebih
tinggi gitu kan, karena peluang profit Betul. dalam waktu singkat sama dengan peluang loss dalam waktu singkat. Oleh karena Betul itu sekali. kita butuh kedisiplinan, money management, psikologis, dan tadi kita bicara technical analysis sebenarnya nggak terlalu super canggih, tapi harus mengerti technical analysis supaya kita bisa melihat support resistance, tahu, bisa baca. Tadi ada mungkin ada 5 atau 6 pertanyaan bagaimana tahu tren, yaitu tadi sudah terjawab sebenarnya dari Om Ben. Kalau belum jelas silakan follow Om Ben, diajarin detailnya di sana, waktu kita sangat singkat di sini. Follow MEFX juga. Terus kalau misalnya tadi kita bicara selain technical analysis, kita perlu tahu sebenarnya kondisi buyer dan seller di market, membaca broker summary dan sebagainya, supaya kita tahu lebih deep ini arahnya mau kemana, karena harus tepat, presisi saat itu juga. Kalau salah ya balik arah gitu kan. Nah, dan kebetulan sekarang memang yang lagi gerak saham gorengan, bukan berarti selalu saham gorengan, tapi memang umumnya mencari volatilitas di mana volatilitas itu ada gitu. Dan mungkin tadi ada poin yang sangat-sangat menarik adalah di sini ya ketika kita harus cut loss, kita harus cut loss gitu kan. Jadi di scalping itu tadi 3 hal yang Om Ben sampaikan yang aku catat, dan ini sangat-sangat ini penting lah. Aku akan ini kapan masuk, kapan keluar, dan kapan berhenti, karena ada waktunya kita berhenti, istirahat gitu kan, refresh. Tadi juga kita sempat bahas kalau loss, maka apa yang kita lakukan, disarankan Om Ben, kita trading lot kecil, balik lagi lot kecil, stabilin, konsisten, supaya kita punya confidence, kita pede, optimis, kita bisa cuan lebih besar lagi di volume yang memang sudah menjadi standar kita. Jadi kurang lebih itu. Dan poin terakhir yang sangat-sangat indah disampaikan Om Ben, ini pelajaran buat kita semua, biarkan profit yang mengejar kita, jangan mengejar profit guys. Jadi tadi Om Ben bilang bahwa profit itu part of the process, jangan fokus ke profit, justru kita fokus ke resiko biar itu datang sendiri. Dan jujur ini yang berkali-kali kita dengar dari semua narasumber kita di kelas MEFX, mereka semua adalah orang-orang yang fokus ke downside, fokus ke manajemen resiko, dan tampaknya hari ini kita dengar itu lagi. Jadi ya itulah guys, disiplin. Dari Om Ben gimana? Itu kurang lebih summary obrolan kita. Mungkin ada pesan-pesan terakhir, ada yang mau ditambahkan, jangan supaya kita semua bisa menjadi trader yang lebih konsisten. Dan ini kalau saya begini ya, yang mau saya jelaskan dan garis bawahi ya dari semuanya, teman-teman itu dalam trading ya, yang pertama ya tadi saya bilang trading itu harus fun ya. Untuk menemukan kenikmatan dalam trading itu dibutuhkan psikologis yang benar-benar kuat. Bagaimana cara membuat psikologis kita kuat? Caranya gampang. Ini pertanyaan yang sering kali ditanyakan. Gimana sih supaya psikologis saya itu kuat? Ya, supaya saya itu tidak buru-buru taking profit, nggak buru-buru lepas posisi. Padahal saya ngerti nih, ini masih naik nih. Saya yakin instrumen gold ini masih ke arah sini. Tapi saya tiba-tiba kok lemes, pengen jual gitu loh. Tapi kalau merah rasanya nggak rela untuk lepas. Nah, itu kan selalu ditanyakan ya seperti itu ya, di kelas apapun juga saya rasa. Nah, pesan saya cuma satu sih. Kalian harus punya trading plan. Dan jangan pernah, kalau kalian bikin trading plan, ketika sudah set ya semuanya ya, sudah set SL di mana, TP di mana, usahakan jangan menginterupsi dari trading plan kalian. Jangan pernah interupsi. Entah itu loss, entah itu profit, jangan interupsi dulu. Tujuannya apa? Kalian memiliki kedisiplinan untuk melakukan plan yang kalian sudah buat. Kan orang kebanyakan bikin plan, tapi nggak pernah ngelakuin plannya ketika terjun dalam market. Karena banyak interupsi. Oh, udah takut nih. Nanti ini udah profit gede nih aku nih. Takut kalau sampai profitnya hilang lagi. Nah, ini harus benar-benar bikin plannya benar-benar. Kalau memang takut ya kurangin posisi bertahan nggak apa-apa. Tapi tetap itu sesuai dengan plan awalnya nggak gitu loh. Nah, setelah itu di summary semuanya, Oke, saya hari ini cut loss, saya hari ini profit. Kita lihat yang salah di mana. Oh, analisa saya salah di sini. Oh, ternyata saya salah membaca tren dan lain sebagainya. Nah, dari situ kita semua bisa mengerti. Oh, disitulah itu kenikmatan dari market. Kedisiplinan kita akan terbentuk. Disiplin terbentuk dari apa sih? Kebiasaan kita. Kebiasaan kita setiap harinya. Setuju. Nah, makanya buat teman-teman, kalau kita disiplin ya, saya rasa psikologis pasti kuat. Orang disiplin kok. Udah kena cut loss, ya sudah cut loss. Saya juga bilang sama teman-teman, kalau memang kita bikin plan swing ya seperti itu, kena cut loss ya sudah relakan. Nanti kita cari lagi sambil kita mereview salahnya di mana. Ini yang saya bilang trading ini fun karena apa? Ini adalah proses dari kita
rasanya ingin menaklukkan market kan. Wah, kita harus jadi pemenang dalam market. Makanya kita berproses seperti ini. Terus disiplin, terus melatih analisa, terus belajar, dengerin orang-orang yang lebih berpengalaman, ngajarin ke kita ya, belajar analisa, bikin trading plan lagi, disiplin lagi, itu diulang, di-repeat terus. Itu kalau terjadi, itu jadi sebuah kebiasaan. Udah nggak ada yang namanya orang FOMO. Wah, ini mau beli. Nanti, aduh, kok longsor nih. Saya salah posisi, saya mau nge-short kok jadi long. Jadi galau kan? Nah, kalau kita punya plan, kita nggak akan lihat orang mau buka posisi, terserah lah mereka buka. Yang penting saya punya plannya ini. Nah, ini kalau kita terbentuk seperti ini, saya yakin teman-teman di sini pasti kalian mau di instrumen apapun juga, kalian pasti akan jadi seorang pemenang. Someday, ketika kalian sudah berproses. Itu pesan dari saya yang terakhir. Amin. Oke. Thank you banget atas waktunya Om Ben.